Shalom. Salam sukacita, kita akan bersatu teduh. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan Allah kami yang baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sertai kami semua, berkati apa yang kami renungkan menjadi kekuatan iman. Berkati hamba-Mu, berkati apapun yang kami lakukan dalam kami merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Yeremia pasal yang ke-22, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya hanya membaca ayat 24 dan 25. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas sehari. Amin. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, anak-anakku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan saya, ketika Tuhan menarik kepercayaannya. Permisi tanya, pernahkah kita merasa seolah-olah Tuhan diam terhadap kehidupan kita? Kita berdoa tapi tidak ada jawaban. Kita bekerja keras tetapi hasilnya tak seindah harapan. Kadang kita bertanya di dalam hati kita, apakah Tuhan masih mengingatku? Inilah perasaan yang mungkin dirasakan oleh Yekonya di masa akhir hidupnya. Ia hidup di istana Yerusalem, memerintah dengan kuasa, tetapi akhirnya dibuang ke Babel. Mati tanpa penghormatan, tanpa ratapan. Bahkan Tuhan berkata, tuliskanlah orang ini, ia tidak mempunyai anak yang beruntung. Sungguh, kata-kata ini sangat menyakitkan. Tapi inilah kisah nyata seorang raja yang kehilangan kepercayaan daripada Tuhan. Yoyakim dan kemudian Yekonya menjadi raja yang tidak peduli kepada kehendak Allah. Mereka menindas rakyat, memeras orang miskin, dan menolak firman Tuhan yang disampaikan melalui Yeremia. Maka dengan tegas firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-24, sekalipun Konya seperti cincin materai di tangan kananku, aku akan mencabut engkau. Artinya Tuhan mencabut kembali kepercayaan dan otoritas yang pernah Ia berikan. Jadi melalui renungan kita ini, Yeremia mau menggambarkan Yekonya sebagai raja yang tidak akan diratapi. Tidak ada orang yang akan berkata, aduh saudaraku. Ketika ia mati, ia akan dikubur seperti seekor keledai. Tidak dihormati, tidak diingat. Mengapa? Karena ia menolak suara Tuhan. Ia bermegah di atas tahta, tetapi hatinya tidak tunduk kepada Allah. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yekonya, akan dibuang jauh ke negeri yang bukan tanah airnya, dan keturunnya tidak akan lagi duduk di tahta Daud. Dengan kata lain, garis rohani kepemimpinan itu berhenti
karena dosa dan ketidaktaatan. Namun yang sangat menarik, di balik semuanya itu, Tuhan sebenarnya sedang menunjukkan keadilan dan kasih-Nya. Tuhan tidak ingin orang yang menyelewengkan kepercayaan yang Ia berikan. Ia ingin agar pemimpin dan umatnya hidup dengan takut akan Tuhan, bukan dengan kesombongan. Nah, apa pesan penting yang perlu kita renungkan pada saat ini? Yang pertama, Tuhan menolak kemegahan tanpa ketaatan. Yekonya punya kuasa, punya nama besar, tetapi ia tidak punya hati yang taat. Kita pun bisa sibuk dengan pekerjaan, pelayanan, atau pencapaian, tetapi jika hati kita jauh dari Tuhan, semuanya kosong. Yang kedua, kepercayaan Tuhan adalah anugerah, bukan hak. Tuhan pernah mempercayai Yekonya, tetapi ia juga bisa mencabut kepercayaan itu ketika manusia menyalahgunakannya. Marilah kita jaga kepercayaan Tuhan dalam hidup kita, entah dalam keluarga, pelayanan, atau tanggung jawab sekecil pun. Gunakan tanggung jawab yang dipercaya Tuhan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, keberhasilan sejati bukan ditentukan oleh posisi, tetapi oleh ketaatan. Yekonya gagal mempertahankan tata, tapi dari keturunan Daud yang lain, ketika lahir Yesus Kristus, Raja yang taat sampai di atas kayu salib, Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah bukan tentang kuasa, tetapi tentang ketaatan dan kasih. Jemaatku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang perlu kita renungkan dan kita praktekkan ke dalam hidup kita? Pada hari ini, tentunya kesempatan kita menata ulang kembali hati kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Hari-hari ini kita bertanya, apakah Tuhan masih bisa mempercayakan sesuatu kepadaku? Apakah aku hidup setia di tempat di mana aku ditempatkan olehnya? Jangan sampai nama kita ditulis seperti Yekonya, orang yang kehilangan makna karena kesombongan dan ketidaktaatan. Biarlah nama kita tertulis dalam buku kehidupan sebagai orang yang taat, rendah hati, dan dapat dipercaya oleh Tuhan. Marilah jemaatku, kita terus setia kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kembali kami mau menyerahkan satu hari lagi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan pasti melindungi kami. Kami percaya Tuhan memberkati hidup kami hari lepas hari. Berikan kami kekuatan dan perlindungan. Biarlah anugerah Tuhan selalu cukup hari lepas hari. Kami serahkan keluarga, usaha, pekerjaan apapun yang kami miliki. Kami percaya Tuhan selalu berserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.